Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hantaran doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Naura Fitrina Waldia dengan NIM 2115040088 sebagai moderator dan presentator pertama. Yang kedua, Ad-Dini Hayatun Nuha Ramadhani dengan NIM 2115040160 sebagai presentator kedua. Yang ketiga, Hanifa dengan NIM 2115040149 sebagai presentator ketiga. Selanjutnya, Haziah Zatayumni dengan NIM 2115040094 sebagai presentator keempat. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Gangguan Mood dan Bunuh Diri. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Pengertian mood. Mood merupakan perpanjangan dari emosi yang berlangsung selama beberapa waktu, kadang-kadang beberapa jam, beberapa hari, atau bahkan dalam beberapa kasus depresi beberapa bulan. Mood yang dialami dalam kehidupan manusia ini sedikit banyak akan berpengaruh kuat terhadap cara mereka dalam berinteraksi. Jadi, apa itu gangguan mood? Gangguan mood ini merupakan suatu gejala yang menyebabkan perubahan suasana perasaan pada seseorang secara ekstrim dan membuat penderitanya terlarut dalam suasana perasaannya dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi dalam memenuhi tanggung jawab secara normal. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adini sebagai presentator kedua. Kepada Adini dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada gejala gangguan mood dan bunuh diri. Gejala gangguan mood terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gangguan depresi atau unipolar, dan yang kedua gangguan perubahan mood atau gangguan bipolar. Kita akan membahas gangguan depresi atau unipolar terlebih dahulu. Gejalanya diantaranya: 1. Pada kondisi emosional, perasaan terpuruk secara terus-menerus, depresi, sedih atau muram, selalu menangis, irritabilitas meningkat atau mudah dikalahkan, mengalami kesulitan dan kehilangan sakit. Kedua, tidak ada motivasi, sulit untuk melalui kegiatan di pagi hari, menurunnya tingkat partisipasi sosial, kehilangan kenikmatan atau minat dalam aktivitas yang menyenangkan, menurunnya minat pada seks, gagal untuk menjawab pujian atau hadiah. Yang ketiga, bergerak atau berbicara dengan lebih perlahan daripada biasanya, mengalami perubahan dalam kebiasaan tidur, perubahan selera makan, perubahan dalam berat badan, tidak produktif ketika di tempat bekerja atau sekolah. Keempat, sulit berkonsentrasi, muncul pikiran-pikiran negatif kepada diri sendiri dan masa depan, perasaan bersalah atau menyesal mengenai kesalahan di masa lalu, berkurangnya harga diri, dan memikirkan tentang kematian atau bunuh diri. Gangguan yang kedua yaitu gangguan perubahan mood atau gangguan bipolar. Yang pertama ada fase mania. Gejalanya diantaranya yaitu: yang pertama, sangat bersemangat dan senang. 2. Berbicara dengan sangat cepat tentang banyak hal berbeda. 3. Merasa seperti pikirannya berpacu. Yang keempat, merasa sangat penting, berbakat atau kuat. Yang terakhir, melakukan hal-hal berisiko seperti makan dan minum secara berlebihan, menghamburkan uang, atau melakukan hubungan seks yang sembrono. Fase yang kedua yaitu fase depresi. Gejala-gejalanya: yang pertama, sangat sedih, hampa, khawatir atau putus asa. 2. Merasa tidak mampu untuk melakukan bahkan hal-hal yang sederhana. 3. Tidak berminat untuk melakukan semua aktivitas, dorongan seks yang menurun atau tidak ada, serta ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan yang biasa disebut anhedonia. 4. Merasa putus asa atau tidak berharga dan munculnya pikiran tentang kematian atau bunuh diri. 5. Kesulitan berkonsentrasi atau membuat keputusan. Gejalanya yang lain:
sangat gelisah, kesulitan tidur bahkan bangun terlalu pagi atau terlalu banyak tidur, peningkatan nafsu makan dan penambahan berat badan, berbicara dengan sangat lambat, merasa tidak ada yang ingin mereka katakan, atau banyak lupa. Materi berikutnya yaitu gejala bunuh diri. Sebelum kita masuk ke pembahasan gejala bunuh diri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bunuh diri. Percobaan bunuh diri adalah situasi ketika seseorang melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Situasi ini dapat dipicu oleh kondisi perasaan dan kejiwaan seseorang atau masalah dalam kehidupan. Setelah saya menjelaskan pengertian bunuh diri, berikutnya kita masuk ke pembahasan gejalanya. Pertama, mengungkapkan ide atau kata-kata yang mengindikasikan niat bunuh diri. Kedua, menjauhkan diri dari kerabat atau keluarga. Tiga, melakukan sesuatu yang berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. 4. Memberikan benda-benda berharganya. Yang kelima, merasakan kesepian, dendam, takut, sakit fisik, dosa, dan lain-lain. Keenam, menunjukkan perubahan suasana hati yang drastis. Dan yang gejala yang terakhir ada mengalami perubahan pada kebiasaan makan atau tidur. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adini. Materi selanjutnya kepada Hanifa sebagai presentator ketiga. Kepada Hanifa dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penyebab gangguan mood atau mood swing dan bunuh diri. Yang pertama, saya akan membahas tentang gangguan mood atau mood swing. Penyebab mood swing bisa berbeda antara pria dan wanita. Pada wanita, perubahan suasana hati tersebut biasanya disebabkan oleh perubahan hormon yang terjadi saat menstruasi, kehamilan, atau menopause. Sedangkan pada pria, mood swing lebih disebabkan oleh faktor gaya hidup. Selain itu, penyebab mood swing juga bisa bervariasi, dari yang ringan dan mudah diatasi, hingga kondisi kesehatan yang mendasarinya. Selanjutnya, beberapa penyebab umum terjadinya mood swing. Yang pertama itu ada kurang tidur. Tidur merupakan waktu di mana otak dan tubuh bisa memulihkan dirinya dari aktivitas di hari itu. Jika kita tidak cukup dalam beristirahat, maka kita bangun dalam keadaan tubuh yang tidak segar. Hal itu mungkin saja bisa membuat kita mengalami mood swing, seperti uring-uringan, mudah marah, dan cenderung membuat pilihan yang buruk. Yang kedua itu ada gula darah rendah. Jika ada seseorang yang mengalami mood swing saat lapar, gula darah rendah adalah salah satu penyebabnya. Kondisi tersebut bisa terjadi pada beberapa orang ketika mereka tidak makan untuk waktu yang lama. Gula darah yang rendah mungkin bisa membuat kamu kesal, bahkan mungkin ingin menangis. Yang ketiga itu ada stres. Stres yang mungkin muncul di mana saja juga bisa menyebabkan mood swing. Tidak hanya bisa membuat seorang individu marah, sedih, stres yang dibiarkan saja juga bisa menyebabkan sejumlah masalah kesehatan. Yang keempat itu ada obat-obatan tertentu. Perubahan suasana hati juga bisa menjadi efek samping dari obat yang kita konsumsi. Mood swing adalah efek samping umum steroid. Mood swing adalah efek samping umum dari steroid dosis tinggi yang dapat menyebabkan sulit tidur. Hal itu bisa membuat suasana hati semakin buruk. Yang kelima itu ada perubahan hormon. Kondisi ini biasa dialami wanita saat mengalami siklus menstruasi. Selain itu, kehamilan atau menopause juga bisa menyebabkan perubahan kadar hormon drastis yang dapat memengaruhi suasana hati. Yang keenam itu ada faktor genetik. Riwayat anggota keluarga yang pernah mengalami gangguan mood atau mood swing bisa beresiko mengalami gangguan yang sama. Selanjutnya, kita bakal membahas tentang penyebab seorang individu melakukan bunuh diri. Yang pertama itu ada depresi yang tidak tertangani. Depresi adalah salah satu gangguan mental yang menjadi penyebab bunuh diri paling tinggi. Gejala depresi yang tidak tertangani dapat membuat kita merasa lelah dan putus asa yang berakhir bunuh diri. Yang kedua itu ada perilaku impulsif. Impulsif adalah melakukan sesuatu berdasarkan dorongan hati atau impuls. Perilaku ini membuat seseorang melakukan sesuatu secara spontan. Perilaku impulsif berbahaya ketika dibarengi dengan munculnya pikiran negatif.
Yang ketiga itu ada masalah dalam kehidupan sosial. Masalah dapat mendorong seseorang untuk melakukan bunuh diri. Beberapa pemicunya mulai dari dikucilkan, bullying, hingga dihianati sahabat atau pasangan. Yang keempat itu ada konsumsi alkohol dan obat-obatan. Kebiasaan ini dapat membuat orang atau individu yang sering mengkonsumsi alkohol mengalami psikosis. Yang kelima itu ada penyakit yang tak kunjung sembuh. Banyak orang memilih untuk bunuh diri karena penyakit yang mereka derita tidak kunjung sembuh. Umumnya, situasi ini dialami oleh orang yang mengidap penyakit kronis seperti stroke dan kanker. Yang ketujuh itu ada orientasi seksual yang berbeda. Penyimpangan orientasi seksual merupakan salah satu penyebab orang bunuh diri. Umumnya tindakan ini terjadi karena merasa tidak mendapat dukungan orang sekitar dan seringkali dikucilkan masyarakat. Perlakuan tersebut dapat membuatkan depresi dan berujung tindakan bunuh diri. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hanifa. Materi selanjutnya kepada Haziah Zatayumi sebagai presentator keempat. Kepada Haziah disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai penanganan gangguan mood. Nah, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani gangguan mood. Ada obat-obatan, psikoterapi, terapi stimulasi otak, dan pengobatan di rumah. Yang pertama, obat-obatan. Dokter dapat meresepkan obat-obatan untuk membantu mengurangi dan mengelola gejala perubahan mood yang terjadi. Biasanya, obat yang umum diresepkan untuk individu yang mengalami gangguan suasana hati yaitu antidepresan, penstabil mood, dan antipsikotik. Yang kedua yaitu psikoterapi. Nah, psikoterapi diketahui memiliki efek pengobatan positif yang signifikan. Dan dalam beberapa kasus, psikoterapi saja sudah cukup untuk mengobati gangguan mood. Beberapa bentuk psikoterapi yang umum dilakukan yaitu cognitive behavioral therapy, terapi interpersonal, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu terapi stimulasi otak. Nah, terapi ini dapat membantu mengatasi perubahan bahan kimia di otak yang kerap menjadi penyebab gejala depresi dan gangguan bipolar. Bentuk terapi stimulasi otak ini berupa electroconvulsive therapy dan transcranial stimulation. Yang terakhir yaitu pengobatan di rumah. Nah, pengobatan ini bisa dengan mengkonsumsi obat dan menjalani terapi secara teratur seperti yang disarankan dokter atau psikiater. Tidur atau istirahat yang cukup, terapkan pola makan sehat dan bergizi, lakukan cara mengelola stres yang cocok, dan hindari konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas upaya penanganan bunuh diri. Nah, terdapat beberapa cara juga yang dapat dilakukan untuk penanganan bunuh diri. Yang pertama yaitu stop stigma. Nah, hal pertama yang dapat dilakukan dalam upaya penanganan bunuh diri ini adalah dengan membicarakannya. Banyak orang takut untuk mengangkat topik bunuh diri dengan alasan takut salah kata. Padahal, orang perlu berbicara tentang bunuh diri dan membuka pintu komunikasi bagi mereka yang menderita pikiran bunuh diri. Karena bagaimanapun kita harus mendukung mereka di saat-saat tersulit dan mendukung kehidupan mereka. Yang kedua yaitu kenali tanda peringatan bunuh diri. Ada banyak peringatan untuk mengetahui tanda ingin bunuh diri yang perlu kita waspadai. Tanda umum yang sering terlihat seperti mengasingkan diri, menganggap diri sebagai beban kehidupan, pola tidur yang terganggu, cemas, putus asa, mudah marah, pikiran yang sangat membenci diri sendiri, dan masih banyak lagi. Dengan mengenal tanda peringatan bunuh diri ini, kita bisa lebih waspada dan meluangkan waktu untuk tetap berada di sampingnya. Yang ketiga yaitu dekati dan pahami kondisi. Nah, ketika kita berpikir ada seseorang yang mungkin ingin bunuh diri, maka kita harus selalu ada di sampingnya, bukannya menjauh pergi karena takut. Dalam situasi mengancam di mana nyawa seseorang dipertaruhkan, lebih baik mengamankan lingkungan dan jauhkan benda yang memungkinkan digunakan untuk melakukan bunuh diri. Yang keempat yaitu minta bantuan profesional. Nah, kondisi seseorang yang beresiko bunuh diri, melukai diri sendiri sampai tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari merupakan salah satu kondisi darurat yang perlu segera pertolongan. Setelah mendapatkan bantuan profesional, pastikan untuk tetap menyimpan kontak dengan mereka dan komunikasikan sebaik mungkin, terlebih di saat sedang merasa ada yang tidak beres. Dan yang terakhir yaitu menjalani terapi.
Nah, terapi yang paling sering digunakan dan dipelajari adalah terapi elektrokonvulsif yang dapat diberikan bagi seluruh pasien rawat inap maupun rawat jalan. Dalam terapi ini, pasien akan dianestesi oleh dokter yang akan menghantarkan arus listrik dalam jumlah kecil ke dalam otak. Dokter biasanya akan menyelenggarakan serangkaian tes untuk memastikan keamanan pasien sebelum terapi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yumi yang telah menyampaikan pembahasan terakhir. Dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan mood atau gangguan suasana hati adalah gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi keadaan emosi seseorang. Gangguan ini menyebabkan seseorang mengalami kebahagiaan yang ekstrim, kesedihan yang ekstrim, atau keduanya secara bergantian dalam waktu yang lama. Sedangkan bunuh diri atau percobaan bunuh diri adalah situasi ketika seseorang melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Situasi ini dapat dipicu oleh kondisi perasaan dan kejiwaan seseorang atau masalah dalam kehidupan. Harapan kami semoga teman-teman semua dapat memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas atensi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.